penguji eksternal, internal dan juga dari tim promotor. Alhamdulillah sidang berjalan dengan baik dan terus terang saya sudah nggak bisa pertanyaan karena sejak Juni diajukan pertanyaan terus kepada Profekus dan hari ini tidak ada pertanyaan, tetapi saya ingin mendengar sebagai calon dokter dari dimensi behavior. Tadi beliau sudah menyebutkan bahwa seorang leader itu di samping futuris juga dia harus menjadi guru. Makanya pertanyaan saya itu tidak ada lagi kaitannya bagaimana menangani korupsi. Dosen, jaksa ini memiliki dimensi yang sama. Berdasarkan etik dan perjalanan akademik dan tentu pertambahan usia. Dosen-dosen baru, apalagi yang baru master, baru doktor biasanya, umurnya juga, itu biasanya dalam memberikan penilaian itu hitam putih. Dia mengatakan, kalau Anda pintar tapi saya mau kasih C, saya kan punya kewenangan. Nah, ini kesombongan personal. Saya tidak tahu di jaksa juga apakah ada begitu. Misalnya saya cekeskan sama tersangka itu, awas memang kawan. Nah, ini berarti yang bicara ini adalah pemikiran, bukan nurani. Nah, yang mau dibentuk ini kan muncul pertanyaan, kenapa memang ini jaksa berlomba-lomba untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, yang sudah SH, lanjut master, lanjut doktor. Saya berpendapat secara pribadi bahwa yang mau di mata ini adalah nurani seorang jaksa. Kenapa? Karena dimensi gurunya itu yang harus ditumbuhkan. Makanya jaksa dan dosen kurang lebih sama dalam perjalanan empirik. Dan ini juga diilustrasikan ada 3 gadis yang berkumpul di satu tempat. 2 orang gadis ini sama-sama digigit nyamuk. Lalu yang satu dia tepuk, kurang ajar sekali kau gigit nyamuk. Yang dia digigitnya bertanya, kenapa? Saya jengkel sekali sama nyamuk ini. Sudah habis skincare saya pakai, baru dia kasih bentuk-bentuk. Mati nyamuknya. Yang kedua, dia tepuk juga, nyamuknya mati. Lalu mengatakan, kenapa kau tepuk? Saya hanya bermaksud bukan untuk membunuh nyamuk ini, tapi agar dia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, seorang jaksa yang sudah jadi guru, saya katakan Pak Kajati sudah guru hari ini, pengalaman panjang, berpendidikan yang luar biasa, sudah mentok ini pada ada lagi S4. Bagaimana Pak Kajati menerapkan nilai-nilai keguruan itu terhadap adik-adik kita yang kira-kira baru 2 tahun jadi jaksa, baru 3 tahun. Biasanya kalau saya setarakan dengan dosen, itu tadi Pak, apapun dia bisa lakukan, tidak meluluskan. Nah, bagi kita ini yang sudah memiliki perjalanan waktu, itu selalu bagaimana mengusahakan supaya dia lulus. Tapi dosen baru, bagaimana supaya banyak yang tidak lulus. Nah, ini selalu berulang. Nah, apakah di kejaksaan ada juga begitu? Bagaimana menangkap sebanyak-banyaknya, ataukah bagaimana supaya dia tidak ditangkap? Ini adalah perilaku dan tentu hati nurani. Saya ingin mendengarkan dari seorang guru dan seorang pengajar. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Basir. Ini luar biasa, jawabnya pakai filosofi. Nah, ada gunanya kita nanti hukum tadi. Karena pada dasarnya manusia ini sama, di mana-mana ada yang seperti Prof sampaikan tadi. Di kejaksaan juga ada, itu ya tadi jam terbangnya. Kalau baru-baru ini kan dia model dia saya jaksa gitu. Kalau dosen juga begitu, baru-baru supaya tahu mahasiswa itu saya dosen katanya. Tapi memang saya bicara tadi soal pemimpin. Pemimpin ini memang banyak kajian teori tentang pemimpin. Cuma yang perlu satu pemimpin, supaya yang dipimpin itu tahu, atau mahasiswa atau junior-juniornya tahu apa yaitu role model. Untuk jadi awal pemimpin itu perlu role model
mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini makanya di setiap profesi saya pikir guru itu harus ada, membimbing itu harus ada, lambat laun sesuai dengan jam terbang, sesuai dengan pengalaman aktivisnya, sesuai dengan perkara-perkara yang dihadapinya. Kalau jaksa dia makin matang. Jadi kalau dia makin matang, tentu saya lihat hati nuraninya ke depan. Makanya itu terjadi di Sulawesi Tengah kan gitu. Karena dia punya prinsip melayani harus dengan hati gitu. Contoh ini, nah itu tadi apa? Guru membimbing sebagai guru tadi itu bagaimana supaya satu unit organisasi dan punya kesamaan bagaimana menilai sesuatu. Memang aturan tidak bisa menjangkau yang detail, tetapi bagaimana aturan itu bisa komprehensif, dipahami sama, ditafsirkan sama. Tentu ini ya perjuangannya kan panjang nih, Prof. Bukan sebentar. Bagaimana kita mungkin kalau 3-5 tahun masih lagi, nanti naik tahun ke-7, nanti naik tahun menjadi besar sudah. Bagaimana berusaha menciptakan yang tadi tidak optimal menjadi optimal. Itu juga. Tapi ya itu tadi itu semua hanya teori. Maka hati itu perlu. Untuk hati tentu ada sentuhan religi. Nah, makanya kita harus berpedoman seperti itu. Tapi saya sering katakan, kita ini mati-matian mencari yang tidak dihormati. Kita mati-matian mencari yang bisa dihormati itu, Prof. Nah itu tadi, itu memang proses, tidak bisa dikarbit itu, memang proses, terus step by step terus. Nah, saya pikir kalau kita sudah mengarah ke teacher tadi, ya insya Allah kita bisa membimbing, bisa mengarahkan semua orang yang kita pimpin. Nah, itu mungkin jawaban saya. Terima kasih. Beberapa tampil sebagai jaksa guru dan guru jaksa. Terima kasih saya kembali kepada pertanggungjawaban akademiknya setelah menyaksikan bahwa memang secara akademik layak dipertanggungjawabkan. Berikutnya mungkin dari Pak Sekretaris ada yang ingin ditanyakan. Jangan lama, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya satu pertanyaan untuk Prof. Sebenarnya saya memberikan apresiasi ya dari hasil penelitian Prof. yang telah dilakukan dengan judul kebijakan politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi Sulawesi Tengah dan implementasinya di Palu. Baik, dari temuan kesimpulan Prof. saya sependapat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kasus yang telah disebutkan di dalam kesimpulan. Kemudian juga ada aspek pencegahan, yaitu pendampingan dan sosialisasi kepada jajaran pemerintah daerah agar memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi. Nah, pertanyaan pada Prof. Dapatkah kebijakan atau temuan dari Prof. ini diimplementasikan di wilayah lain di Indonesia ini, dengan mengingat bahwa negara Indonesia kan memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Tadi Prof. sudah menyebutkan sebagai culture. Nah, kami mohon elaborasi atau penjelasan dari Prof. bukan terhadap diri saya, tapi untuk kita semua yang ada dalam keluarga. Silakan.
Terima kasih Profesor. Jadi apa yang saya sampaikan tadi memang ya tadi bisa tidak diterapkan di luar provinsi ini misalnya. Sebenarnya aturan dasarnya general, aturan hukum-hukum adat kita lebih banyak mendukung karena bersifat transparan dan komunal. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar di budaya bangsa Indonesia ini. Tetap saja kalau jelek itu semua budaya menilainya jelek. Kalau baik semua budaya menilainya baik. Jadi perlu modifikasi sedikit saja mungkin, contohnya di Aceh kan beda. Tapi tadi tetap dia mengarah kepada tujuan ideal. Nah itu yang bisa membuat berhasil. Jadi tidak ada masalah di tempat di mana saja yang saya sampaikan ini. Tinggal dimodifikasi bagaimana kearifan lokal di tempat-tempat tersebut. Karena budaya hukum adat ini ada ini dinamis, tidak statis. Jadi berkembang terus selama manusia itu hidup. Nah, kalau ini diterapkan tempat lain dengan sedikit modifikasi, tentu di Aceh kan beda ya. Ada yang namanya kanun, ya. Di sini ada ketentuan, cerdas, segala macam. Ada misalnya dia dihukum penjara, bisa dihukum cambuk, bisa dihukum ya. Bisa saja diterapkan di setiap daerah hukum adat dengan memperdomani atau mempertimbangkan kearifan lokal. Jadi saya pikir ini general, tapi di Sulawesi Tengah itu juga sudah mulai sinergi. Saya sudah melihat yang baru ini sudah gencar juga membuat program. Karena tujuannya memang untuk kemakmuran masyarakat di Sulawesi Tengah. Di tempat lain ya bisa karena ilmu sosial perlu sedikit memperhatikan kearifan lokal yang terjadi di suatu daerah. Mungkin itu dulu. Terima kasih Pak. Saudara Profesor dan hadirin yang saya hormati, dari 10 tim penguji sudah ada 9 yang memberikan pertanyaan dan menurut saya yang belum, saya mungkin tidak usah bertanya dan hanya sekedar merangkum apa yang menjadi keputusan dan kesimpulan pada hari ini. Tapi sebelum itu, tadi saya garis bawahi apa yang menjadi poin penting yang disampaikan oleh Bapak Profesor Adil selaku promotor, bahwa hari ini kita akan melantik seorang jaksa guru dan guru jaksa. Dan terbukti memang sebelum tadi dideklarasikan seperti itu, memang beliau sudah mengimplementasikan bahwa hari ini banyak tanda petik juniornya yang hadir di tempat ini, dari baik dari Palembang maupun yang ada di Sulawesi Tengah. Itu artinya bahwa beliau datang di sini menjadi ingin mengetahui, ingin mengikuti jejak dari gurunya. Bahwa konsep Tutfuri Andayani dia sudah lakukan. Kajian yang dari Palembang, yang dari wilayah Sulawesi Tengah, alhamdulillah hari ini hadir. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dimaknai sebagai seorang guru yang harus diteladani. Dan yang kedua tadi, bahwa memang diperlukan asas dari hati nurani ini. Hati nurani ini bisa menjadi keras, bisa juga lembut, dan sangat luar biasa bahwa visi dari Bapak Jaksa Pak Hendrik Kajati Sulawesi Tengah mencantumkan visinya melayani dengan hati. Itu bahwa Pak Hendrik ini, Pak Kajati memiliki hati
selembut salju. Demikian barangkali, dan menurut kebiasaan bahwa dalam pengambilan keputusan biasanya kami skor Pak Hadirin, tetapi hari ini saya tidak perlu melakukan sidang untuk semua tim penguji ini karena semua penguji sepakat untuk memberikan nilai. Kalau dalam sidang di hakim, kalau ada yang tidak berpendapat tentu harus ada sidang untuk timnya. Tetapi hari ini semua tim penguji 10 orang sepakat untuk memberikan nilai yang luar biasa dengan nilai rata-rata 92,075. Dikatakan lulus A, dan ketika kita mengakumulasi untuk predikatnya, maka beliau memiliki indeks prestasi 3,85. Ujian atau kurang. Beliau menyelesaikan studi menurut saya sangat singkat, karena 2 tahun 11 bulan 28 hari. Jarang ada yang bisa menempuh ini, Pak. Ini sangat luar biasa, dan olehnya itu pada kesempatan ini selaku ketua sidang, saya ingin bertanya kepada saudara, saya belum sebut dokter dulu, nanti baru saya sebut dokter. Saudara Promovitus, apakah hasil ini Bapak terima dengan ikhlas? Terima kasih Pak Ketua Sidang, saya terima hasil ini dengan ikhlas. Saya Profesor Dr. Insinyur Mahfud, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Muhammad Rum menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amal jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Rum. Selamat. Yang menyebut Bapak sebagai seorang doktor. Selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Rum mempertahankan disertasinya, dan telah kami dilantik menjadi doktor yang berpredikat cum laude atau ujian. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Muhammad Rum untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada kami semua, kepada hadirin, dan untuk itu saya persilakan. Pak Prof. Mahfud sebagai pimpinan sidang pada sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua. Tak terkira rasa syukur saya hari ini yang telah menyelesaikan sidang promosi doktor pada program dokter ilmu sosial pasca sarjana Universitas Tadulako. Rasanya sulit untuk mengungkapkan perasaan saya saat ini dengan kata-kata, bahkan sekalipun melukiskannya hanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kesempatan ini sukacita saya banyak sekali.
tapi saya khususkan karena saya termotivasi dengan promotor. Probasir inilah yang memotivasi saya untuk mendaftar di Universitas Tadulako ini, karena waktu ini tidak terasa berjalan saja. Pada tahun 2018 saya menghadap beliau berkatakan, Pak Kajati, kuliah aja daftar sini, kita lagi buka nih. Nah, kesempatan itu tidak saya sia-siakan. Bahkan saya mengajak ada beberapa asisten saya, mereka nggak mau ikut gitu. Tapi sekarang ternyata mereka masih di sini melihat saya. Jadi itu tadi ya, mempergunakan waktu se-efisien mungkin ya. Susah payah saya dari Palembang terus ikut bimbingan, terus ikut arahan, bagaimana bisa terlaksana. Maka hari ini saya bisa berdiri di sini dan mengikuti sidang terbuka ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam pada Prof. Mahfud selaku ketua sidang pada hari ini, pada Prof. Alam Ansari selaku sekretaris, kepada Dr. Rahidin, Prof. Muhammad Khairil, Prof. Muhammad Basir Ciu ini panggilannya akrabnya. Tapi saya terima kasih sekali berkat motivasi beliau, saya bisa ikut sidang terbuka pada hari ini. Selanjutnya terima kasih juga tak terhingga saya sampaikan kepada Dr. Sulbadana, Dekan Fakultas Hukum ini. Banyak juga memotivasi saya. Dr. Nawawi Nasir juga luar biasa, nggak bosan-bosan ya. Saya kontak juga beliau seperti itu. Dr. Hasbullah juga, Profesor Muhammad Nur Ali juga begitu. Saya terima kasih dan memberikan wawasan, menambah wawasan saya. Dr. Ahmad Bakri ini juga saya pikir ini juga calon-calon pemimpin kali Pak, karena beliau masih berusia muda tapi sudah jadi apa, guru tadi itu, sudah jadi gurunya dosen itu. Jadi dia sudah luar biasa. Dan saya juga terima kasih kepada pimpinan saya tertinggi, tentu Bapak Jaksa Agung yang telah memberikan izin untuk saya melanjutkan studi ke-3. Orang tua saya juga, almarhum ayah saya, ibu saya, yang banyak memberikan motivasi kepada saya, serta istri saya yang selalu giat mendorong saya untuk melakukan pendidikan ini. Juga anak-anak saya selaku yang selalu mendukung apa yang saya lakukan. Dan pada hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan saya ini, sebenarnya kakak saya, abang saya ini, Pak Dodi ini. Karena beliau juga yang mengajak saya, baru kita ikut S3 aja lah di Jakarta. Jadi saya langsung ikut. Udah sama seperti saya kan kebijakan publiknya dia katanya. Sudah sama. Terima kasih saya hari ini. Sudah juga punya kesempatan. Sebenarnya COVID, dalam zona COVID ini, Pak Dodi ini luar biasa kerjanya Pak. Nggak ada lagi jam kerjanya Pak. Karena dia di BNPB, masuk Satgas Penanganan COVID Nasional. Selanjutnya Pak Kajati Sulawesi Tengah ini, Pak Menteri ini Pak. Kawan saya sejak tahun 2000 Pak. Kita sudah kenal Pak. Mulai dari di Jawa Timur, saya di Tanjung Perak, belum di Sidoarjo Pak. Sampai sekarang terus saja. Bahkan mereka beliau tugas di Medan, saya di Sulawesi Tengah. Kalau ketemu itu weekend itu kita olahraga bareng-bareng nih Pak. Terus Pak. Jadi saya sudah familiar sekali. Beliau ini profesinya penyanyi Pak, hobinya aja yang jasa. Jadi karena posisinya artis, jadi hati tadi
jadi ke depan. Gagasan beliau melayani dengan hati itu luar biasa itu. Selanjutnya Pak Firdaus, saya terima kasih juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Ini juga sama-sama saya sudah lama Pak. Sejak saya di Padang 20 tahun yang lalu Pak, bahkan 25 tahun yang lalu Pak, kita sama-sama tugas di Papua. Saya Wakajati, beliau ini Aswas. Tapi beliau ini lebih luar biasa daripada saya Pak. Beliau sudah pernah jadi jaksa di KPK Pak. Saya belum kenal. Kita terus bertemu. Selanjutnya saya terima kasih juga kepada Pak asisten saya Pak, orang Bali Pak Murah Striade, Pak Yesus, Pak Victor, dan rekan-rekan asisten di Sulawesi Tengah yang hadir, Aswas, Asbin, Ispidum, Aspitsus ini juga luar biasa semuanya Pak. Karena beliau sebelumnya tugas di Kepala Kejaksaan Negeri Mesti Banyuasin, sekarang jadi Aspitsus di sini Pak. Saya bilang tuntaskan yang belum tuntas. Karena kalau belum tuntas kan enak, tuntaskan yang belum tuntas di sini. Selanjutnya kepada adik-adik saya, baik di Sulawesi Tengah maupun di Sumatera Selatan yang pernah tugas sama saya, selalu sudah kenal sama saya tugas. Selanjutnya Pak Dr. Munawir ini juga saya terima kasih. Beliau juga partisipasi. Saya lihat di Medsos Group itu dia kuat, dia sudah ujian terbuka kapan, saya kayaknya bisa menyusul juga Pak. Dan kepada semua pihak tentu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih. Dan satu lagi nih, mungkin ini rekan saya, anggota saya Pak Li Pak. Pak Li Firdaus ini orang Sulawesi Tengah Pak. Sekarang jadi koordinator di Sumatera Barat Pak. Supaya bisa kembali ke Sulawesi Tengah jadi pemimpin. Mudah-mudahan kita doakan sukses. Dan semua pihak yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan kuliah maupun disertasi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh S3 serta hasil disertasi ini dapat memberikan manfaat yang layak bagi kemaslahatan manusia. Karena dengan ilmu seorang dapat mengubah tindakan menjadi sebuah amal, dan tanpa ilmu bisa merupakan satu aktivitas yang tak bernilai. Akhir kata, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahfud yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, terus terang apa yang dirasakan oleh Pak Dr. Mahfud SHMH pada hari ini itu juga yang kami rasakan di Universitas dari Lampung, terus pada tim promotor. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf pada Bapak Dr. Terandus Muhammad SHMH yang selama menjalankan tugas di Palembang kami tak henti-hentinya untuk mengganggu, dan kadang-kadang sebelum tidur saya WhatsApp beliau, Pak Kadati sudah sampai mana, dan alhamdulillah beliau selalu respon dengan baik. Tapi itu bukan hanya karena beliau Kadati, tapi juga semua mahasiswa S1, S2, S3 itu kami selalu mengingatkan. Bahkan anak-anak S1 itu Pak biasanya SMS collect. Jadi saya sudah yang yes juga, kadang-kadang juga dia tidak balas lagi. Kadang sudah kuota saya yang dipotong belum juga dia balas. Tapi saya ikhlas karena seorang guru harus seperti itu. Bagus sekali. Berikutnya saya ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Hilda yang sudah mengantarkan Bapak menjadi doktor. Kemudian Anda berdua
Farhan Muhammad dan Fahila Muhammad. Ini juga adalah tua dari doa anak-anak sampai Kajati bisa sampai pada titik ini. Kami yang membimbing selama ini Pak mungkin banyak kekurangan, mohon maaf dengan jarak yang jauh Palembang dengan Palu. Tapi kami selalu berkeyakinan bahwa insya Allah suatu saat Pak Pru akan sampai pada titik pencapaian seperti hari ini. Dan kami memegang prinsip guru seperti guru Jepang. Itu guru Jepang Pak, itu kalau anak bimbingannya gagal, itu malu setengah mati. Jadi kalau masih ada guru yang bahagia kalau bimbingannya terseok-seok, berarti dia belum guru. Di Jepang bahkan bunuh diri Pak. Guru di Jepang itu bunuh diri kalau gagal bimbingannya. Tapi kita di sini tidak usah bunuh diri, saling mengingatkan saja Pak. Bismillah. Kemudian kepada Pak Kajati Sultan ingin saya sampaikan Pak bahwa sejak kami waktu itu jadi mendapat amanah sebagai rektor 2011 sampai 2018 dan sekarang berlanjut, itu kami selalu meminta bimbing kami Pak. Kami ini guru yang kadang-kadang baca pasal saja itu sulit menerjemahkan. Padahal mungkin saya dan kawan-kawan itu sudah terjerumus, tapi belum tahu kalau ini sudah salah. Karena itu Kejaksaan Tinggi sejak tahun 2011 bersama-sama Kapolda, BPKP itu hadir di kampus Tadulako. Insya Allah sampai sekarang tidak terputus-putus. Terima kasih. Dan yang paling terakhir, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Rum, SHMH. Insya Allah Pak Kajati menjadi guru yang berhati mulia terhadap adik-adik jaksa yang akan meneruskan cita-citanya ke depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Rum SHMH, dan juga selamat kepada keluarga, anak dan istri. Insya Allah dengan pendidikan dokter yang dicapai oleh Bapak akan lebih membawa berkah kepada keluarga kami ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas kehadiran yang sangat luar biasa. Kami menganggap ini tamu semua ini Pak Dr. Muhammad. Ini memberi resonansi yang tersendiri dan catatan tersendiri bagi pasca. Kali ini melahirkan seorang doktor dari pejabat tinggi dari kejaksaan. Program pasca sarjana akan menjadi sangat diminati lagi oleh teman-teman dari kejaksaan maupun dari aparat penegak hukum lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Pak Kajati, Pak Waka, dan para DPD atas kehadirannya di sini. Bukan hanya menghadiri promosi doktor Bapak Dr. Muhammad Rum, tetapi sekaligus mengenal kampus Universitas Tadulako. Bapak sudah sering ke sini, tapi kepasnya ini baru kali ini barangkali. Selamat datang Prof. Pak Kajati. Demikian barangkali, dan saya menyampaikan juga apresiasi yang luar biasa kepada promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Basir, STMS, IPU, Aceh Engineer, kemudian co-promotor Bapak Dr. Sulayana dan Bapak Dr. Nawawi Nasir, dan seluruh tim penguji pada hari ini. Atas nama Rektor Pimpinan Universitas menyampaikan terima kasih banyak kepada promotor dan co-promotor, koordinator prodi dan pengelola pasca sarjana yang telah memberikan layanan akademik kepada Dr. Muhammad Rum hari ini bisa dilatih. Demikian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian dan promosi dokter dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.